Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik meskipun IHSG sedang turun untuk besok hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Apakah ada peluang rebound ya guys ya untuk besok? Semoga saja seperti itu. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk IHSG hari ini masih turun 0,2% di level 7.543 dengan net sell asing yang cukup besar 1,1 triliun rupiah. Dan kita lihat juga rupiah ternyata mengalami pelemahan ya 0,8% di level 15.461 rupiah per 1 USD-nya. Jadi ternyata ketika dolar menguat guys ya, akibat adanya peperangan, rupiah kita juga ikut terdepresiasi. Jadi rupiah kita berpotensi menekan kembali angka IHSG sehingga ada potensi IHSG bisa lanjut turun. Yang pertama kita akan analisa saham BBRI. Untuk Bank BRI hari ini ada koreksi 0,4% di level Rp4.920 per saham ya. Meskipun tadi sempat turun ke area low di 4860 tapi juga sempat naik ya ke area high di 4960. Meskipun hari ini closingnya di 4920 guys. Jadi tetap ya ada koreksi 0,4%. Tapi kita lihat juga masih ada distribusi besar yaitu dari ZP 389 miliar, TPYUAG juga masih distribusi besar di atas 100 miliaran. Sisanya ada BB, BKRX dan juga GW yang ternyata mayoritas investor asing masih ada net sell ya atau masih masif distribusinya di saham BBRI. Hari ini net sell 728 miliar. Jadi selama BBRI ini net sell, kita akan coba wait and see ya guys ya. Dan kita tidak membeli terlalu buru-buru. Jadi harga saat ini saya rasa masih nanggung ya untuk melakukan akumulasi di saham BBRI. Apalagi investor asingnya masih net sell seperti itu. Jadi kita bisa beli BBRI ini di harga berapa Kak ya? Kalau misal kita lihat area supportnya itu di sekitar 4.500 sampai 4.600-an guys. Jadi kita masih santai guys ya untuk memantau saham BBRI dan kita tidak ingin membeli saham BBRI di harga saat ini. Kita siapkan cash untuk beli saham BBRI di harga yang lebih murah lagi dengan jumlah lot yang lebih besar. Selanjutnya kita bahas saham BBNI. Untuk Bank BNI hari ini ada kenaikan tipis 0,4% di level 5.375 per saham. Dan BBNI juga kita lihat ya per hari ini sudah oversold juga. Jadi apakah BBNI akan naik dan ada double top ya? Kita akan coba lihat saja besok di hari Jumat. Tapi hari ini dari broker summary ternyata ada normal akumulasi ya, terutama dari RX dan juga ZP. Masing-masing 45 miliar dan 39,8 miliar. Untuk saham BBNI hari ini ternyata masih ada net sell 1,9 miliar guys ya, meskipun ada sedikit kenaikan 0,4%, tapi memang hari ini transaksi asingnya cukup ramai nih di saham BBNI. Jadi wajar guys ya ada kenaikan karena transaksinya juga ramai, tapi overall memang masih ada net sell terutama dari BB dan juga BK. Kita lanjut ke saham Bank Mandiri guys. Untuk BMRI, BBNI memang penurunannya belum terlalu dalam ya, belum sedalam saham BBRI. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika IHSG turun, saham-saham big banks lain juga bisa ikut turun lagi. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini kita lihat ya ada kenaikan tipis 1%-an di level 7.050 dan cukup netral ya untuk hari ini. Beberapa investor asing akumulasi namun beberapanya kita lihat malah ada distribusi ya seperti ZP, BK dan juga KZ. Tapi overall kita melihat ya kecenderungan asing memang masih akumulasi nih di BMRI. Meskipun tipis ya untuk akumulasinya hari ini hanya 8,1 miliar saja. Dari sisi transaksi yang memang cukup ramai guys ya untuk transaksi di Bank Mandiri hari ini. Namun kita melihat net sell kemarin itu masih cukup besar dan net buy hari ini belum bisa menutupi ya guys ya angka penjualan asing kemarin. Jadi untuk saham Bank Mandiri pun ya jika ada peluang untuk turun lebih baik kita tunggu di harga yang lebih murah lagi karena saham Bank Mandiri ini secara fundamental sangat bagus guys terutama untuk investasi jangka panjang. Jadi semakin murah teman-teman beli sahamnya maka dividen yield akan semakin besar dan juga potensi cuan dari capital gain akan semakin tinggi. Kita lanjut ke saham BBCA. Untuk Bank BCA hari ini ada koreksi tipis 0,4% di level 10.450, tapi hari ini ada distribusi besar ya dari AK dan juga RX itu masing-masing 165 miliar dan 122 miliar. Jadi BBCA ya kita lihat ada distribusi yang cukup besar dari investor asing ya 117 miliar untuk net sell pada hari ini. Angkanya tidak jauh berbeda ya dengan kemarin, itu kemarin 118 miliaran untuk net sell-nya.
Jadi gimana Kak? Apakah BBCA bisa lanjut turun? Bisa. Apalagi jika BBCA breakdown di bawah support MA50-nya, maka berpeluang turun sampai di level support selanjutnya di 9960 sampai 9980. Jadi untuk saham-saham Big Bang saya memilih untuk wait and see guys ya. Begitupun juga dengan saham-saham yang masih terdistribusi. Salah satunya adalah saham Telkom yang mana Telkom hari ini masih turun lagi 1%-an di level 2890. Dan ada distribusi besar terutama dari investor asing ya. Ada AG, BKK, ZRX dan juga YU. Kita cek hari ini beberapa investor retail malah masuk akumulasi. Ada CC, NI, SQ, XC dan juga XL. Kita cek saham Telkom. Untuk Telkom hari ini masih ada net sell 78,8 miliar, namun net sell hari ini memang tidak terlalu besar guys ya. Dan memang transaksinya pun tidak terlalu ramai nih untuk hari ini ya di saham Telkom. Jadi wajar net sell-nya tidak terlalu besar. Tapi selama masih net sell, saya rasa Telkom ini masih bisa turun. Kemungkinan itu bisa menyentuh di support sebelumnya di 2780 guys ya untuk saham Telkom. Tapi jika breakdown di bawah level tersebut, maka Telkom bisa kembali lagi ke level support sebelumnya di 2700-an. Jadi untuk saham Telkom pun ya selama bulan Oktober hingga November kita akan coba memantau dulu guys ya. Siapa tahu kita dikasih harga yang lebih murah lagi. Berbeda dengan Astra International, hari ini saham ASCI malah naik ya 1,9% di level Rp5.250 per saham dan ada akumulasi besar dari ZP, BKYU dan juga AK. Di sini investor asingnya masih melakukan akumulasi, sedangkan investor retail malah jualan guys ya. Jadi ada potensi Astra International ini masih bisa lanjut naik lagi. Kita cek ya untuk ASCI. Untuk Astra International, setidaknya di 3 minggu terakhir, kita melihat net buy-nya masih cukup besar. Dan hari ini juga oke guys ya, ada net buy 127,6 miliar. Jadi apakah Astra International bisa naik ketika IHSG-nya sedang turun? Nah kita akan coba lihat saja besok ya, karena kemarin ketika koreksi ya ke 5 ribuan, Astra International ini juga mendekati level oversold-nya. Dan akumulasinya masih bagus, jadi teman-teman yang mungkin ya masih nyangkut di Astra International, kita berharap teman-teman average-nya akan kejemput dan nanti juga bisa take profit ya dengan potensi cuan yang lebih besar. Apalagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah punya opsi yang lebih luas lagi. Mau invest jangka panjang dengan potensi dividen interim di bulan Oktober ini dan dividen final dengan yield yang lebih besar, atau teman-teman memilih untuk take profit dengan capital gain yang biasanya lebih tinggi ya dibandingkan cuan dari dividen. Nah, itu opsi teman-teman. Kita lanjut ke saham auto guys. Untuk auto dulu ya. Untuk auto ya belum ada pengumuman ya untuk dividen interim, tapi kemungkinan di bulan Oktober ini akan ada interim nih dari auto dan juga Astra International. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja ya, karena UNTR dan juga AALI itu sudah mengumumkan pembagian dividen interim. Jadi untuk saham auto ya, Astra Auto Parts hari ini naik 4,4% dengan volume transaksi tinggi, close di 2.330, dan kita lihat ada normal akumulasi juga nih dari BB, CC, AK, dan juga BK. Ternyata beberapa investor asing terpantau masuk guys. Apakah ada net buy? Ternyata ada net buy setelah di 2 minggu terakhir kita melihat cenderung net sell asing. Hari ini mulai masuk akumulasi ya 11,7 miliar dari investor asing. Jadi ini cukup menarik di mana kenaikan dari auto ini dia naik dengan volume transaksi besar dan kemarin juga sudah oversold guys ya. Jadi wajar investor asing ini tertarik ya untuk masuk di saham auto. Dan meskipun akan bagi dividen interim, biasanya sih dividen interimnya tidak terlalu besar. Jadi teman-teman tidak usah berharap dividen jumbo gitu guys ya. Ya dividen berapapun ya teman-teman terima aja. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan teman-teman masih nyangkut ya di saham-saham Astra Group ya. Dikasih cuan berapapun, dikasih dividen berapapun, ya sudah terima saja. Jadi kita kecilkan dulu ekspektasinya, ya syukur-syukur kalau misalkan dividennya besar. Tapi jika tidak pun ya itu sudah di batas ekspektasi kita. Jadi saham Astra International dan juga auto ini masih menarik ya untuk kita hold. Selanjutnya kita bahas saham DRMA guys. Untuk Dharma Polymetal hari ini juga naik ya 3,23% dan mulai aktif kembali nih. Hari ini volume transaksi cukup tinggi dan closing di Rp1.120 per saham. Kita lihat hari ini untuk Dharma Polymetal ada normal akumulasi terutama dari NI, LG dan juga BK. Apakah Dharma ada akumulasi dari asing ya? Ternyata investor asing di beberapa bulan kebelakang bahkan itu masih rutin melakukan akumulasi guys, bahkan dari bulan Juli ya guys ya.
dari Juli, Agustus, September, bahkan hingga Oktober, Dharma Polymetal ini masih dalam fase akumulasi secara terus-menerus. Meskipun ya beberapa waktu yang lalu itu sempat turun dan bahkan cenderung sideways ya untuk saham Dharma Polymetal. Jadi saham DRMA jika besok bisa breakout ya guys ya di atas 1130 sampai 1150, maka akan menjadi potensi yang sangat bagus guys ya. Akan banyak investor yang buy on breakout di saham Dharma Polymetal ini seperti itu. Kita lanjut ke saham Antam. Nah, untuk Antam ini kita lihat ya, hari ini sempat naik tapi dia closingnya turun. Ya sempat naik ke area high di 1590 tapi turun ya, closingnya di 1535. Tapi kita lihat masih ada akumulasi meskipun tidak terlalu besar dari AK, CC, YP dan juga ZP. Kita cek untuk Antam. Untuk teman-teman yang masih pegang Antam nih ya, terutama hari ini ada net buy 37,8 miliar, meskipun net buy-nya tidak terlalu besar guys ya, karena hari ini kita lihat ada selling pressure juga nih, 62,5 miliar dengan buying valuation 100 miliaran. Jadi overall untuk Antam sih kita masih expect ya bahwa Antam akan ada retrace sementara mungkin sampai di 1.500-an dan nanti bisa naik lagi ya selama ada akumulasi yang bagus, maka Antam ya saya rasa bisa lanjut uptrend. Jadi teman-teman yang masih pegang Antam mau di hold juga tidak masalah, mau take profit juga it's okay ya, nggak masalah. Ya mungkin rezekinya sampai di situ kalau teman-teman mau take profit. Selanjutnya kita bahas saham HRTA guys. Untuk Harta Dinata Abadi Tbk ya, saham sektor emas yang banyak sekali menjual perhiasan emas. Jadi untuk Harta naik 3,9% ya untuk hari ini ke level Rp418 per saham, tepat di area high-nya. Dan untuk harta hari ini ada normal akumulasi ya dari GRAKCC dan juga AI. HRTA guys. Untuk harta hari ini ada net buy ya 2 miliaran dan cenderung akumulasi sih sebenarnya di beberapa bulan ini. Jadi untuk harta ya teman-teman bisa trend following aja deh di saham harta ya. Kita melihat memang terkadang ya ada pullback lagi, terkadang ada gocekan gitu guys ya. Beberapa kali memang naik gitu ya untuk harta ini, tapi dia closingnya turun ya, terkadang seperti itu. Jadi hindari beli di harga atas ya. Lebih baik teman-teman mungkin ya beli di opening atau beli di closing ya untuk saham harta ini. Meskipun memang hari ini ada breakout guys ya di resisten sebelumnya. Jadi untuk harta sendiri kita melihat ada peluang yang sangat bagus ya, apalagi peperangan masih terus berkecamuk. Selanjutnya saham SMGR, di 3 hari terakhir kita sudah melihat ya adanya potensi kenaikan di SMGR, di mana PT Semen Indonesia Persero Tbk ada kenaikan sampai 4.040 hari ini dengan kenaikan 3,5%. Dan hari ini masih ada akumulasi besar dari beberapa investor asing ya, ada ZP, CCTP, AKB, KKZ, dan juga DP. SMGR sih menarik guys ya, 3 hari terakhir ini kita lihat ternyata ya memang ada net buy gitu ya. Kemarin sempat naik ya 0,5%, lalu tanggal 1 naik ya 2,3% dan hari ini naik lagi nih 3,5%. Jadi menarik ya. Kenaikannya menarik, akumulasinya menarik. Jadi untuk SMGR teman-teman yang sudah punya di 3.700-an silahkan lanjut hold dan kita akan melihat potensinya besok. Jika ada retrace ya maka ada peluang SMGR ini ya tidak akan terlalu cepat gitu guys ya kenaikannya ya, mungkin pelan-pelan, tapi teman-teman harus waspada di level resisten di 4180 sampai 4200-an ya, karena ada potensi rejection dari resistennya. Dan ketika ada rejection tersebut maka teman-teman ya setidaknya harusnya take profit ya, karena kenaikan SMGN ini sebenarnya masih cukup terbatas. Selama belum ada insentif kembali terutama untuk sektor properti, maka kita lihat perkembangan dari SMGR ini kemungkinan hanya akan menjadi level high saja gitu ya. Apakah bisa breakout guys ya di atas resisten selanjutnya? Ada potensi jika IHSG juga bisa lanjut naik seperti itu. Tapi ketika IHSG turun ya kita juga sebenarnya harus waspada ya, jangan terlalu all in lah di saham. Tetap kita harus punya spare cash. Kenapa Kak kita harus spare cash ya? Agar kita bisa beli saham bagus di harga terdiskon. Uang dari mana kalau misalkan kita tidak menyiapkannya gitu kan? Kalau misalnya ada saham bagus yang terdiskon, kita mau beli itu pakai apakah pakai uang yang nyangkut kan tidak tidak ini guys ya, nggak ideal lah. Masa kita harus jual saham yang nyangkut dengan dengan kerugian gitu kan? Lalu kita beli saham-saham di harga bawah yang meskipun memang ada potensi kenaikan tapi kan ya kita rugi dulu gitu kan. Jadi ya tidak ideal lah kalau misalnya teman-teman membeli saham di harga diskon dengan uang yang di cut loss.
Selanjutnya kita bahas saham NCKL, di mana harga nikel juga masih naik guys ya. Jadi untuk NCKL dan saham nikel lainnya kita melihat masih ada peluang. Meskipun hari ini NCKL sempat naik ke area high di 945, tapi closing di 930 ya. Jadi ada sedikit penurunan nih untuk hari ini untuk NCKL naik ya dari area closing kemarin sekitar 2,7%-an. Jadi kenaikannya juga berpotensi akan lambat saja sih untuk NCKL. Tapi hari ini menarik, ada normal akumulasi dari NI, CCA, KZP, dan juga LG. NC kali ini hari ini ternyata ada net buy asing yang cukup besar ya, 11,5 miliar. Nah, ini sebenarnya peluang, guys. Ini sebenarnya peluang. Kalau teman-teman nonton video ini peluang ya. Kalau misalkan besok NCKL sangat aktif dengan kenaikan volume transaksi, maka teman-teman ya tidak usah panjang pikir gitu guys ya, tidak usah banyak mikir. Ini kan akumulasi sudah bagus nih, tinggal kita lihat besok ya, apakah besok akan ada kenaikan yang signifikan di NCKL atau dia naiknya akan perlahan gitu ya. Kalau misalkan naik tinggi maka akumulasinya sedang ditambah dan memang sedang dalam fase akumulasi karena harga nikel juga sedang rebound seperti itu. Oke guys, kembali lagi disclaimer on guys ya, keputusan investasi di tangan masing-masing. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan kolektif dan di tiap minggu kita akan bahas juga ya saham-saham yang di request oleh teman-teman. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.